Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali mengikuti perkuliahan pada hari ini pada mata kuliah umum pendidikan agama Universitas Negeri Padang dengan tema pembahasan tentang sunnah. Oke, saya berharap dimanapun kita berada semuanya, kita berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang as-sunnah ya. Kita akan lihat apa itu as-sunnah, pengertian macam-macam dan sejarahnya. Oke, pengertian sunnah. Pengertian sunnah perlu dipahami oleh setiap umat Islam ya. Pasalnya sunnah merupakan sumber hukum Islam yang paling utama setelah Al-Quran yang kita pelajari minggu yang lalu. Sunnah merupakan sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah yang dalam menjalani hidupnya. Jadi sunnah itu apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, apakah itu perkataan, perbuatan, cara Rasulullah atau kehidupan Rasulullah SAW. Sunnah didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah merupakan bagian dari teladan baik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sunnah bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Muhammad SAW, berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah. Sunnah dibagi menjadi tiga, nanti ada qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Jadi perbedaan antara sunnah dengan hadis ya, sunnah itu kebiasaan Rasulullah yang biasa dilakukan, baik itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan dari Rasulullah SAW, itu dinamakan dengan sunnah. Nah, sedangkan hadis itu adalah yang didokumentasikan. Nah, itu dalam bentuk hadis ya, dalam bentuk tulisan yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Jadi antara sunnah dengan hadis itu beda. Sunnah itu kalau di hadis itu kalau diamalkan dia akan jadi sunnah dia. Tapi kalau hadis itu tidak diamalkan ya seperti hadis saja terletak dalam kitab-kitab hadis. Nah, nanti kita akan coba lihat sekilas tentang kitab-kitab hadis ini. Jadi ketika hadis kita amalkan, maka mereka akan menjadi sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat pengertian sunnah. Sunnah atau sunnah secara etimologis dalam bahasa artinya bahasa Arab ya, berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi sunnah itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis itu yang tertulis dalam kitab hadis. Secara istilah pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan dari yang Rasulullah tetapkan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran, jadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah tertuang dan dokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Menurut para ulama ya, ulama hadis mengatakan hadis kullu man nukila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ak al man 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 an aku man ak man man qaulun aw fi'lin aw takririn wa sifatin wa khalqiyah wa khuluqiyah sawa akan zalika qabla bu'istu amma ba'duha. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, karakter, atau kebiasaan serta postur tubuh. Sama saja apakah dinukilkan tentang Rasulullah SAW sebelum kenabian atau setelah kenabian. Ya, jadi itu menurut ulama hadis tentang sunnah, semuanya itu, baik itu apa yang ada pada diri Rasulullah yang diucapkan, pakai segala macam, itu namanya sunnah Rasulullah SAW. Macam-macam sunnah, ada sunnah itu ada bermacam-macam ya. Pertama itu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk tutur kata Rasulullah SAW baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sunnah qauliyah merupakan sunnah yang paling tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan bentuk sunnah yang lain. Jadi sunnah qauliyah ini perkataan Rasulullah SAW. Ini contoh hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyat. Nah, ini hadis ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Ini yang biasa sering kita dengar,
tentang hadis ya, tentang perkataan Rasulullah SAW. Nah, kita lihat terjemahannya dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa dari hadis ini disampaikan dari Rasulullah SAW, dari Umar mendengarnya dari Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya ya, dan seseorang yang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Jadi ini adalah perkataan Rasulullah, ini derajatnya paling tinggi dibandingkan dengan macam-macam sunnah yang lain. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu adalah sunnah dalam bentuk perbuatan atau tindak tanduk Rasulullah SAW dalam kegiatan beliau sehari-hari ya. Jadi segala apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, perbuatan Rasulullah SAW menjadi contoh bagi para sahabat, sehingga diriwayatkan secara turun-temurun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan sholat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya, maka sunnah Rasulullah yang menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Itu perbuatan Rasulullah. Allah teman tidak menjelaskan bagaimana caranya sholat, tapi dijelaskan oleh Rasulullah dengan perbuatan beliau bagaimana cara beliau melaksanakan sholat. Begitu juga dengan perintah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan perintah-perintah untuk melaksanakannya, tapi tidak dirincikan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Nah, oleh sebab itu sunnah dalam bentuk perbuatan atau tindakan Rasulullah SAW sebagai contoh yang dipanuti oleh para sahabat, dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan yang mereka saksikan dari perbuatan Rasulullah SAW. Jadi sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang kita jalankan itu menunjuk kepada sunnah Rasulullah dalam bentuk perbuatannya, bukan perkataan tapi perbuatan. Ya, ada satu perkataan mungkin yang menggambarkan bagaimana perintah ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Salatlah kamu bagaimana melihat aku salat. Nah, dengan kata-kata itu dari hadis, dari perkataan Rasulullah, maka para sahabat melihat perbuatan Rasulullah dan bagaimana cara beliau salat. Nah, itu dipraktekkan oleh para sahabat. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah dalam bentuk ketetapan Rasulullah. Adapun yang dimaksud dengan ketetapan adalah bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan keterangan berupa pernyataan tentang situasi yang beliau hadapi dan juga tidak melakukannya, tapi ketika ditanya beliau diam dan tidak memberikan komentar, sehingga dipahami bahwa dengan diamnya Rasulullah SAW merupakan bentuk izin yang diberikan, karena hal itu dikategorikan dengan takrir dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak berkomentar, tidak memberikan, tidak membolehkan, juga tidak melarang. Nah, ini bentuk takrir atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Contoh nih sama hadis ini ya, kita terjemahannya yang ini, bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepada Khalid bin Al-Khalid yang juga dijuluki sebagai Saifullah, telah mengabarkan kepadanya bahwa ia dan Rasulullah SAW pernah menemui bibinya, yaitu Maimunah, yang juga bibi dari Ibnu Abbas. Kemudian ia mendapati biawak yang telah terpanggang yang dibawa oleh saudara bibinya, yakni Huzaifah binti Al-Harith dari Najd. Maka Maimunah pun menyuguhkan biawak itu kepada Rasulullah SAW. Jarang sekali beliau memajukan tangannya untuk mengambil makanan, sehingga beliau dipersilahkan bahwa makanan itu adalah untuk beliau. Saat itu Rasulullah SAW menggerakkan tangannya ke area biawak, lalu seorang wanita terhadir di situ berkata dan memberitahukan kepada beliau bahwa tentang makanan yang telah disuguhkan itu adalah biawak ya Rasulullah. Maka seketika Rasulullah segera menarik tangannya kembali dari daging biawak, sehingga Khalid bin Khalid pun bertanya, apakah daging biawak itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya, sementara Rasulullah melihat ke arahku. Nah, ini adalah bentuk ya, takrir ya. Beliau tidak memberikan, tidak melarang, tidak membolehkan juga. Nah, makan biawak itu kan nggak biasa bagi Rasulullah, nggak ada di kalangan kaumnya makan biawak, dan ini bukan haram kata Rasulullah. Maka para sahabat pada itu tuh ya tetap memakannya, dan Rasul pun tidak melarangnya. Ini namanya takrir, boleh ya silahkan ya, dan Rasulullah tidak melarang. Nah, itu contoh takrir. Yang pembagian sunnah berdasarkan kualitas. Jadi hadis ini juga, sunnah ini juga punya kualitasnya ya. Kualitasnya dalam artian yang pertama sahih. Kualitas hadis sahih atau sunnah sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Sanad di sini adalah yang meriwayatkan hadis tadi ya, mulai dari Rasulullah, sahabat, setelah sahabat, tabi'in, dan sampai kepada perawi hadis yang bersambung, dia tidak terputus, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas ya, artinya perawi yang tidak sembarangan, berarti betul-betul banyak hafalannya ya, tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya ini adalah hadisnya, itu matan itu adalah isi hadisnya, tidak ada kecacatan, tidak ada ilat ya, tidak ada cacat, tidak ada ilat, tidak ada hal-hal yang bisa merusaknya. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan hadis sahih.
Hadis sahih itu ya sanadnya bersambung, perawinya bersambung ya, diriwayatkan atau disampaikan oleh perawi yang berkualitas baik ya, tidak lemah hafalannya ya, banyak menghafal Al-Qur'an, al-hadis dan segala macamnya. Dalam hadisnya itu tidak ada kecacatan ya, tidak ada unsur-unsur yang bisa yang bertentangan dari agama Islam. Dari Imam At-Tahan dalam Taisir Mustalah Hadis mengatakan bahwa setiap hadis yang dirangkai sanadnya bersambung, diriwayatkan dari perawi yang adil, itu yang baik, yang terkenal, yang soleh, dabit itu kuat bacaannya, hafalannya, tulisannya, dari awal sampai akhir tidak terdapat di dalam syaz atau ilah ya, atau kecacatan atau hal yang merusaknya. Itu dinamakan hadis sahih itu. Ya. Yang kedua hasan ya. Hasan hampir sama dengan sahih ya, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan dari perawi yang adil dan dobit, tidak terdapat syaznya ilah, namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawi ya. Per hadis tersebut tidak sekuat hadis sahih ya, dia ada hafal cuma nggak sekuatnya hafalannya. Nah, ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan ini ya. Muhammad Tahan tadi definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syaz dan ilah. Jadi kualitas perawinya tidak seperti yang hadis yang sahih ya, masih ada kekurangannya, mungkin hafalannya tidak terlalu banyak ya, atau kualitas hafalnya kurang. Nah, itu dinamakan hadis sahih. Tapi tidak ada kecacatan dalam hadisnya itu, dalam matan, dalam isi hadisnya itu tidak bertentangan dengan tentang prinsip dari agama Islam atau Al-Quran. Yang ketiga ada do'if ya. Do'if itu, hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Mazmumah Baikuni disebutkan hadis do'if maksudnya adalah setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah do'if. Dan hadis do'if memiliki banyak ragam. Jadi ini lemah ya. Lemah dalam artian bisa jadi kualitas perawinya lemah ya, tertuduh berdusta, atau ada hal-hal lain yang bisa melemahkannya, dan banyak ragamnya ya. Fahuwa dhaifun wa huwa aqsamul katsir ya, dan setiap ragam itu banyak kelemahannya. Itu bisa jadi lemah karena kualitas perawinya yang hafalannya rendah, atau memang dia tertuduh berdusta, atau kualitas matannya atau isi dari hadisnya yang bermasalah, atau tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam hadis sebenarnya dari Rasulullah SAW. Nah, itu ketiga. Nah, kita lihat sejarah singkat dari as-sunnahnya pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW tidak boleh dituliskan dengan alasan khawatir tercampur dengan catatan Al-Quran ya. La taktubu anni wa min kitabin anil ghairi Qur'an falyamahu. Nah, falyumiha. Nah, janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran maka hapuslah. Jadi kita harus pada masa Rasul nggak boleh nulis hadis ya, karena dilarang, takut tergabung antara Al-Quran dan hadisnya. Maka segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah yang bukan dari Al-Quran maka itu dihapus. Ini pada masa Rasulullah SAW. Ini untuk mencegah tidak tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Pada masa sahabat atau pada masa Khulafaur Rasyidin ya, pada masa pemerintah Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, pengembangan hadis tidak begitu pesat. Hal ini disebabkan kebijakan kedua khalifah ini dalam masalah hadis. Mereka menginstruksikan agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab dengan tegas melarang memperbanyak periwayatan hadis. Hal ini dimaksudkan agar Al-Quran terpelihara kemurniannya, dan umat Islam memfokuskan diri dalam kajian Al-Quran dan penyebarannya. Lain halnya dengan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mereka sedikit memberikan kelonggaran dalam mengembangkan hadis, tetapi mereka masih sangat berhati-hati agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Khalifah Ali bin Abi Thalib melarang penulisan selain Al-Quran, sesungguhnya hanya ditujukan untuk orang-orang yang awam, karena beliau sendiri memiliki sahifah yang berisi kumpulan-kumpulan hadis. Jadi pada masa sahabat ini ya, pada masa Abu Bakar dan Umar Khattab memang sangat dilarang, bahkan dilarang dengan tegas, nggak boleh menulis Al-Quran dan nggak boleh menulis hadis selain Al-Quran. Dan pada masa Utsman bin Affan dan pada Ali bin Abi Thalib tapi ada kelonggaran, dan kelonggaran ini hanya bagi orang-orang yang awamnya, bukan kepada orang-orang yang udah banyak mempunyai catatan. Nah, ini pada masa khalifah ya, pada masa sahabat.
Nah, pada masa tabi'in, setelah berakhirnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam dilanda fitnah, ya, di mana mereka terpecah menjadi 3 golongan. Ada golongan Syiah, ada Muawiyah, dan ada Khawarij. Yang Syiah ini adalah orang yang pengikut dari Ali bin Abi Thalib, ya. Yang Muawiyah ini adalah musuh sebenarnya, ya, dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang berperang ketika merebutkan kepemimpinan umat Islam. Dan yang ketiga adalah Khawarij. Khawarij ini adalah orang yang kecewa dengan Ali bin Abi Thalib hingga keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka tidak lagi percaya dengan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Syiah adalah orang yang taat dengan, yang patuh dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam perkembangannya, golongan-golongan ini mulai memalsukan hadis, ya. Mereka membuat hadis maudhu' istilahnya, ya, dengan membuat hadis-hadis yang mendukung, ya, pendapat mereka, yang mendukung teori ideologi mereka, dengan tujuan membenarkan golongan mereka dan menjatuhkan golongan yang lain. Hal ini mendorong para sahabat dan tabi'in lebih berhati-hati dalam meriwayatkan dan mengumpulkan hadis. Tapi bagaimanapun belum ada kodifikasi secara normal atau kelompokan hadis secara formal, ya. Jadi ini masa-masa munculnya rancuan dan hadis-hadis palsu pada masa ini setelah Ali bin Abi Thalib, untuk mendukung golongan-golongan mereka. Pada abad pertama Hijriah, yakni pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar umat Bani Umayyah, masa Bani Umayyah hingga abad pertama Hijriah, hadis-hadis terus berpindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi pada waktu itu meriwayatkan hadis berdasarkan kekuatan hafalannya. Hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang pernah direkam dan diingatnya. Ide pengumpulan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dalam mempelajari Al-Quran, sehingga kemudian pada masa Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mendorong adanya kodifikasi hadis secara resmi. Maka selanjutnya akan dibahas, ya, pembahasan tentang kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini secara singkat dari masa Khulafaur Rasyidin sampai kepada masa tabi'in dan sampai kepada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, di mana pada masa inilah hadis dikodifikasikan atau dikelompokkan. Nah, pada masa Aimah, pada masa kodifikasi hadis, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, datang dukungan untuk melestarikan hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah yang adil dan wara', adil dan terhormat, ya, sehingga dipandang sebagai khalifah Arsyidin yang kelima, ya. Jadi begitu dipandang sebagai khalifah yang adil dan agung, ya. Beliau sangat waspada dan sadar bahwa perawi hadis yang menghafal hadis tersebut dalam ingatannya semakin sedikit jumlahnya. Beliau khawatir apabila tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, mungkin hadis-hadis itu akan lenyap bersama lenyapnya para penghafalnya. Tergeraklah hati khalifah untuk mengumpulkan hadis Nabi dan para penghafal yang masih hidup ketika itu. Nah, ini langkah mulia yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Khalifah Bani Umayyah. Ditakutkan mereka yang sudah hafal hadis-hadis tersebut, ketika mereka sudah meninggal, maka hafalan tersebut akan hilang bersama dengan ingatan mereka. Sekurang-kurangnya ada 2 hal pokok alasan yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk mengambil sikap seperti ini. Yang pertama, ia khawatir hilang hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang, ya, akibat perperangan dan umur yang sudah sampai pada waktunya. Yang kedua, ia khawatir akan tercampurnya antara hadis dan sahih dan hadis yang palsu. Nah, ini yang paling sangat mengkhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mereka takut tercampur, mana lagi hadis yang sahih, mana lagi hadis yang palsu, mana lagi hadis yang lemah. Ini perlu diklarifikasi oleh Umar bin Abdul Aziz. Pengkodifikasian hadis dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu periode tabi'in, periode tabi'in, dan periode setelah tabi'in atau asrul aimah. Nah, ini 3 periode yang ada dalam pengkodifikasian hadis. Nah, kita lanjut kepada bahasan yang kedua tentang kedudukan dan fungsi as-sunnah. Sunnah memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, sehingga sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, ya, dalam surah Al-Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan membatalkan amalanmu. Nah, ini kedudukan as-sunnah di dalam Al-Quran, dalam agama Islam ada fungsi yang kedua yang penting setelah Al-Quran. Mayyuti'ir rasul la faqad ata'allah wa man yatawalla fama arsalnaka alaihim hafizan. Siapa yang mentaati Rasul, maka telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling darimu, katailah sesungguhnya engkau diutus bukan untuk menjadi pelindung bagi mereka.
Jadi secara umum kedudukan sunnah adalah di posisi nomor 2 setelah Al-Quran. Ya, ini juga dari surah An-Nisa, wa atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul. Jadi setelah Al-Quran Allah, maka taati Rasul. Ini hadis atau sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah, dan ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Nah, bagaimana kedudukan sunnah? Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mentaatiku hingga ia dan dia telah mentaati Allah, dan siapa yang melawan kepadaku maka sungguh dia telah melawan kepada Allah, dan siapa yang melawan kepada pemimpin yang aku mengangkat maka ia telah melawan kepadaku. Nah, ini adalah kedudukan sunnah disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Siapa yang mentaati berarti telah mentaati Allah, dan barang siapa yang melawanku berarti mereka telah melawan Allah, dan barang siapa melawan orang-orang yang telah aku angkat jadi pemimpin maka telah melawanku, kata Rasulullah SAW. Ya, ini beberapa hadis lagi terkait dengan kedudukan Al-Quran ya di hadapan umat Islam ya. Yang jelas posisinya adalah nomor 2 setelah Al-Quran. Fungsi as-sunnah ya, pertama adalah penguat ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Jadi perintah sholat ini dikuatkan dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Jadi ini Al-Quran tentang sholat ya, tentang Al-Quran sebagai perintah untuk mendirikan sholat, dan dikuatkan dalam hadis Rasulullah SAW ya tentang perintah sholat ya kan. Nah, al-bunyanul Islam anal khamsin syahadatullah la ilaha illallah wa rasulullah wa iqamas shalah, dan mendirikan sholat. Nah, ini dijelaskan lagi oleh Rasulullah bahwa dalam Quran diperintahkan Al-Quran dirikanlah sholat, maka dalam hadis pun juga diperintahkan untuk mendirikan sholat, menegakkan sholat. Nah, ini fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah penguat dari Al-Quran. Hadis adalah penguat dari Al-Quran. Yang kedua adalah penjelas ya. Sunnah sebagai penjelas sebagai perintah yang global yang umum ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar rafi'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang rukuk. Ini adalah informasi umum dalam Al-Quran. Nah, bagaimana perincinya atau penjelasnya dijelaskan dalam hadis yang panjang ini. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW masuk ke masjid, kemudian ada laki-laki masuk ke masjid lalu sholat, kemudian mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukan pertama kali tadi, lalu datang menghadapi kepada Nabi SAW dan beri salam. Namun beliau berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Beliau merintahkannya orang ini sampai 3 kali, sehingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus anda dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku. Beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk sholat maka mulailah dengan takbir. Nah, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Nah, ini penjelasan hadis bagaimana cara melaksanakan sholatnya. Ini penjelas dari hadis tadi ya, dijelaskan Al-Quran tadi, aqimus shalah wa atuz zakah wa arka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang rukuk. Nah, bagaimana caranya itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, sunnah sebagai penjelas berupa takkid bagi perintah yang mutlak ya. Wasariku wasarikatu faqtahu aydiyahuma jazaa bima kasabat nakala minalhi wallahu azizul hakim. Adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka lakukan, sebagai siksa dari mereka. Nah, ini Al-Quran secara umum tentang potong tangan ya. Kalau ada orang mencuri, potong tangannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagaimana caranya ya? Cara menentukan pembatasnya, penjelasnya, takyidnya atau pembatas atau mutlaknya bagaimana? Nah, dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Tapi apakah seluruh pencuri dipotong tangannya, dan bagaimana pula dari tangan pencuri harus dipotong? Bagian mananya gitu kan? Sebab yang dikatakan dengan tangan adalah anggota tubuh yang terdapat di antara lengan sampai ujung jari. Maka untuk lebih jelasnya Rasulullah SAW berkata, dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda, tidak memotong tangan pencuri kecuali sampai barang curi tersebut seperempat dinar atau lebih. Nah, ini dijelaskan kalau seandainya dia mencuri sebanyak seperempat dinar atau lebih maka diwajibkan memotong tangan hukumannya. Maka ini kan ketentuan pembatasnya. Jadi berapa kadar yang dicuri maka dipotong tangannya. Maka dibatasi oleh Rasulullah seperempat dinar atau lebih. Ya.
Yang ketiga, sunnah sebagai penjelas berupa taksis ya, mengkhususkan ya. Dari Al-Quran An-Nisa ini, bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, kerabatnya, kami jadikan pewaris-warisnya. Dan jika ada orang-orang kamu telah bersumpah serta dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Ini pembagian harta warisannya. Bagaimana pembagian harta warisan itu dipenjelas dalam hadis Rasulullah SAW ya. Ini bagaimana bagi orang-orang yang kafir ya, mereka tidak boleh menerima harta warisan. Dari hadis dari Usama bin Zaid, Rasulullah bersabda, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Jadi ini penghalangnya. Jadi orang muslim itu nggak boleh menerima harta warisan dari orang-orang kafir. Jadi kalau ibu bapak kita kafir, non muslim, maka nggak boleh kita mewarisi dari harta dari mereka. Ini penjelas atau pembatas dari hadis sebelumnya. Yang kedua, penetapan hukum. Yang ketiga, penetapan hukum. Sunnah ataupun hadis juga menjadi sumber ya hukum yang independen. Artinya sunnah tidak terikat dengan Al-Quran secara zahir, tapi secara batin tetap menjadi ikatan. Seperti sabda Rasulullah SAW tentang keharaman emas dan sutera bagi kaum laki-laki dalam sebuah hadis. Memang tidak ada penjelasan secara perinci dari Al-Quran tentang pembatasan atau pengharaman sutera dan emas bagi laki-laki. Ya, kata Rasulullah, diharamkan bagi laki-laki dari umatku sutera dan emas, namun dihalalkan bagi perempuan. Nah, ini tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ada penjelasannya dalam hadisnya. Nah, ini sebagai penetapan hukum juga. Nasakh atau penghapus ya. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 180 katakan, diwajibkan atas kamu apabila kamu di antara kamu kedatangan tanda-tanda mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kewajiban untuk berwasiat kepada ahli waris dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada warisan untuk wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris itu nggak boleh ada wasiat karena bagian mereka sudah ada, jadi dihapuskan. Jadi ada Al-Quran yang bicara tentang ini ya, tentang ada wasiat kepada ahli waris itu nggak boleh, tapi dihapuskan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa wasiat itu nggak boleh diwariskan kepada ahli waris. Wasiat itu boleh selain dari ahli waris, boleh berwasiat tapi tidak kepada ahli waris. Ini dihapuskan dari Al-Quran. Mengenal kutubus sittah ya, atau kitab-kitab hadis yang 7 ya. Sahih Bukhari. Nah, kitab ini merupakan salah satu kitab masyhur yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Barziba, atau lebih pula dengan sebutan Imam Abu Bukhari. Kitab yang disusun di 3 tempat ini, konsepnya ditulis oleh di Masjidil Haram, interpretasinya dilakukan di Rawalah, dan penyusunnya disusun di Madinah. Boleh dikatakan merupakan cermin dari superioritas intelektual Imam Bukhari. Bukan saja karena dia susun dalam waktu 16 tahun, melainkan karena tingkat kredibilitas yang tinggi. Imam Bukhari selain dikenal sebagai Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, juga dikenal sebagai seorang hafiz ya, faqih, mujtahid dan cendekiawan. Abu Bakar Ibnu Khuzaimah menyebut ulama bertubuh kurus, berperawakan sedang, pemalu dan zuhud itu sebagai makhluk langka yang pernah ada di planet bumi ini. Jadi kitab Sahih Bukhari adalah kalau boleh dikatakan kitab yang paling ya sahih ya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Mungkin bisa disebut sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari ini ya. Jadi kesahihnya paling tinggi. Yang kedua adalah Sahih Muslim. Imam Abdul Husain bin Halajat bin Muslim bin Kaushash Al-Kushairi An-Nasaiburi, atau dikenal dengan Imam Muslim, adalah imam hadis yang dikenal sangat teliti dalam mempelajari rawi, menyeleksi sanad, membandingkan antara riwayat atau satu dengan riwayat lainnya, meneliti susunan lafaznya dan memberi petunjuk bila terdapat perbedaan lafaz. Ibnu Abi Hatim mengatakan, Imam Muslim adalah penghafal hadis. Saya menulis hadis dari dia, sifat yang luas, teliti dan tidak fanatik terhadap diri sendiri, menjadikan Sahih Muslim menjadi miliki ciri khas tersendiri, yakni matan-matan hadis yang semakna disusun dalam satu bab dan tidak dipisah dalam bab-bab yang berbeda. Sahih Muslim merupakan kitab sahih hasil saringan dari 300.000 hadis ya. Jadi ini keturunan dari kitab-kitab Sahih Muslim. Nah, ada sedikit perbedaan antara Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ini ya. Jadi Sahih Muslim ini mensyaratkan ya pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis. Tapi pertemuannya penting satu zaman maka dikatakan bertemu. Tapi kalau Sahih Bukhari tadi dia lebih rinci ya, dipastikan bertemu antara guru dan murid. Contohnya dalam 1 tahun ini mungkin banyak kan guru-guru dan murid-murid, tapi
Sahih Muslim memastikan 1 tahun saja cukup, setahun saja cukup, atau sezaman saja cukup. Tapi kalau Sahih Bukhari dipastikan betul bahwa bertemu antara murid dan gurunya, maka lebih tinggi kedudukan Sahih Bukhari dibandingkan dengan Sahih Muslim. Dipastikan bertemu betul dengan guru dan murid, bahwa tersambung sanadnya, ya, bertambung sanadnya, bertemu guru dan muridnya secara zuhir, secara fisik, ya. Yang ketiga Sunan Abu Daud. Kalau ada imam hadis yang berpakaian dengan salah satu dengan lengan bajunya lebar dan lainnya sempit, tak pelak dialah Sulaiman bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Ammar al-Azdi al-Sijistani, atau bahkan disebut dengan Imam Abu Daud. Ketika beliau sedang menyusun kitab Sunan, Ibralum al-Harbi, seorang ulama hadis, berkata, hadis telah dilunakkan bagi Abu Daud sebagaimana besi telah dilunakkan oleh Nabi Daud. Kitab Sunan Abu Daud disusun dengan metode Jami' dan Musnad dengan jumlah hadis sekitar 4.800 hadis. Ya, ini jumlah hadisnya. Ya, kitab hadis Sunan ini kitab-kitab yang bisa jadi ada kata kitab hadis hasan, hadis hasan di sananya, hadis yang kualitasnya tidak sahih, tidak sampai derajat sahih. Tapi kalau yang Sahih Bukhari dan Muslim tadi, hadis sahih semua di sana ada. Ya. Ada Sunan Abu Daud, ya, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lainnya. Pengamalan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghidupkan sunnah dengan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab setiap muslim. Ya, barang siapa yang menghidupkan atau suatu sunnah dari sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang orang-orang mengamalkannya, yang tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebab yang demikian merupakan bentuk kecintaan dan ketatan kaum muslim terhadap Rasulullah SAW, yang juga merupakan bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah. Jadi kalau kita mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dalam sunnah beliau, maka itu berupa bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, dengan kita menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau, maka kita tergolong orang-orang cinta dengan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa apapun disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, maka terimalah, dan apapun dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah. Wa ma atakumullah rasul fakhuzuhu wa man nahakumu anhu fantahu. Maka dan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang beliau larang, maka janganlah kamu lakukan dan berhentilah. Ini kalau diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, maka laksanakanlah, kata Allah dalam surah Asy-Syarah 7 ini, ya. Jangan kamu tinggalkan, ya, jangan kamu tidak melaksanakannya. Jadi ibaratkan antara Rasulullah dengan Allah itu sama posisinya dalam kita menaatinya, ya. Tidak tinggalkannya Rasulullah, bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap yang kedua adalah sikap muslim terhadap sunnah. Ada hadis Rasulullah SAW yang panjang ini, kita lihat artinya. Rasulullah SAW bersabda, sebuah maksiat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena, hati menjadi bergetar, air mata pun menderai karenanya. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan, maka berikanlah kepada kami wasiat. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sebab sesungguhnya barang siapa hidup sepeninggalanku, ia akan melihat perbedaan yang banyak. Maka dari itu kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin. Gigitlah ya dengan gigi yang geram kalian, jauhlah oleh kalian perkara yang baru, karena sesungguhnya semua itu bid'ah dan sesat, ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullatun bid'atin finnar, ya. Setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi ini adalah perintah kita untuk selalu senantiasa teguh bersama dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia perjauhilah perkara yang baru yang tidak ada dalam agama Islam, maka jauhilah. Maka sesuatu perkara yang terbaru dalam agama itu adalah bid'ah. Nah, maksudnya dalam masalah ibadah, ritual keagamaan. Kalau nggak ada sesuatu yang diteruskan dalam hadis, dalam sunnah, dalam Al-Quran, maka tinggalkanlah itu. Tapi kalau ada kejelasannya dalam Al-Quran, dalam hadis, maka itu nggak apa-apa kita laksanakan. Tapi kalau tidak ada, maka itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah SAW. Nah, itulah tambahan pelajaran dari saya semua, ya, dari saya untuk materi kita tentang sunnah. Maka mari senantiasa kita amalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan itulah kita akan lebih dekat bagaimana dari karakter diri Rasulullah SAW yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, terima kasih.
Mudah-mudahan bisa menjadi amalan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.